Aku
yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pagi hari ini. Oh, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Dan menikmati semua teguran, dan menikmati semua teguran. Sekali lagi katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari saudara yang paling meriah, yang mau menikmati anugerah Tuhan, yang mau menikmati kemurahan Tuhan, semua berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Raja di atas segala raja, Bapa yang perkasa, Juru Selamat dan dahsyat, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini, kami kembali datang kepada Tuhan bersama dengan sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, jemaat dimanapun berada. Kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu hadir memenuhi bait-Mu, yaitu hidup kami masing-masing. Supaya di dalam puji-pujian penyembahan dan pemberitaan firman, di dalam, oh haleluya, ibadah live streaming ini, Engkau hadir, Engkau berkenan kepada kami, Engkau memberkati kami, karena Engkau Bapa bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sahabat-sahabat kami yang melayani Tuhan pagi hari ini. Semuanya Tuhan urapi, semuanya Tuhan tuntun, dan layakkan kami di dalam pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mentabiskan ibadah ini, dan kami akan memulaikannya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Shalom yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini. Kami percaya serta Tuhan pasti ada di setiap kita, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita bersuka cita. Mari ajak Bapak Ibu, teman saudara kalian, sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan, haleluya. Hidupku
Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya Tuhan yang benar, amin. Maka gunung batu keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Kaulah sumber pertolongan bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita semua katakan, walau badai menemani dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Nah, saudara semua merasakan sukacita Tuhan, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah sumber pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Kau buktikan bagi setiap kami Tuhan, Kau relakan hidupmu bagi setiap kami Yesus. Kami datang Tuhan dengan kesungguhan hati kami bawa hati kami bawa pujian kami Yesus. Hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita lebih sungguh lagi nyanyikan buat Tuhan kita. Haleluya Yesus, Kau telah buktikan bagi setiap kami Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau
bersamamu, bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari lebih sungguh lagi katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Berharap Yesus berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Mari semua jemaat yang ada di rumah, kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya penolong kita. Oh, haleluya. Angkat tangan kita. Oh, Yesus. Tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sembah Tuhan. Mari sama-sama kita sembah nama Dia. Sembah. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia, puji Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa Yesus. Allah sumber segalanya bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Oh kami bersyukur padamu Yesus. Kami sembah Engkau Kami bawa pujian syukur-Mu buat Tuhan kita. Sembah Dia dengan segenap hati. Oh Jesus, Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kami mau sembah Engkau Tuhan lebih lagi Yesus. Sembah Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tinggikan dirimu, terima kasih Yesus. tinggikan sukamu Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi, sembah. Ku sembah Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita menyembah, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Bahasa roh, bahasa roh. Hanya Engkau satu-satu dalam hidup kami dan tidak ada yang lain Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menolong kami bahkan sebelum kami ada. Engkau telah merancangkan sesuatu yang dahsyat atas hidup kami. Dan semenjak dari dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah memilih kami. Ini suatu hal yang sangat luar biasa dan pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian juga penyembahan kami di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami duduk tenang mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau tegur kami. Mari Engkau berikan kami dengan pewahyuan-pewahyuan-Mu. Supaya kami menjadi orang-orang yang berhasil. Juga beruntung di tengah-tengah dunia ini. Sebab kami adalah keluarga kerajaan Allah. Sebab kami adalah biji mata Tuhan. Kami adalah kekasih Tuhan. Engkau mati bagi kami. Dan kami mau Tuhan pagi hari ini Engkau memberikan sesuatu yang dahsyat atas hidup kami, yaitu firman-Mu yang luar biasa. Urapi kami, urapi semuanya yang mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom saudara.
Hari ini kita masuk dalam minggu pertama di bulan Juli. Tidak berasa bahwa kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2020 karena kita sudah di pertengahan tahun, saudara-saudara ya. Dan tidak menyangka juga bahwa sesuatu terjadi, tidak pernah ada yang mengira, tidak pernah ada yang berpikir ya bahwa kita ternyata ada dalam satu persoalan yang besar, seluruh dunia ini menghadapinya, tidak sendirian. Tapi saya percaya sesuatu yang terjadi itu tidak lepas daripada pemandangannya Tuhan. Amin. Pasti Tuhan punya rancangan, pasti Tuhan punya sebuah rencana yang indah bagi kita anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Nah, sepanjang bulan Juli ini kita akan belajar tentang satu tema kita, yaitu tentang bagaimana kita menghargai dan menghormati orang tua. Respecting parents ya. Jadi bagaimana kita merespon ya, menanggapi mereka sebagai orang-orang tua. Karena kenapa tema ini kita angkat, ini tema yang simultan dari 3 bulan yang lalu, saudara-saudara ya, tentang keluarga ya, lalu ini bulan terakhir kita bicara tentang bagaimana orang tua dan sikap kita sebagai anak. Ya, saya percaya setiap kita pasti pernah menjadi anak. Amin. Di dunia ini ada orang yang tidak pernah menjadi anak, ya. Makanya itu firman ini tidak berlaku untuk dia, saudara-saudara ya. Namanya Adam dan Hawa, ya. Tapi saudara-saudara, kita tidak boleh seperti itu karena adalah ciptaan yang pertama, ya. Nah, firman ini hari ini kita akan belajar bersama-sama supaya kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, ya, kita menurunkan keturunan-keturunan ilahi yang gagah perkasa di muka bumi ini. Mengerti katakan amin. Seringkali kalau saya konseling pranikah atau ada pemberkatan sakramen pemberkatan nikah kudus, saya selalu menyampaikan ini bahwa tujuan apa dari pernikahan itu, ya. Jangan hanya saudara menikah lalu nggak punya tujuan. Tujuannya supaya pantas ya, supaya pantas-pantasnya orang hidup itu menikah. Takut kalau menyandang sebuah status yaitu jomblo. Sehingga waktu Anda menikah nggak punya tujuan, ya. Boleh dulu Anda seperti itu, tetapi hari ini kita bertobat, ya. Kalau toh Anda sudah punya anak, apalagi puji Tuhan, mengucap syukur karena anak itu juga nggak ngerti, dia nggak bisa milih dari rahim mana dia akan dilahirkan. Orang tua pun juga tidak bisa memilih anak seperti apa yang akan dia lahirkan, saudara-saudara ya. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, jangan hanya dianggap sebagai sebuah pengetahuan, tetapi firman ini adalah bentuk sebuah pewahyuan. Karena Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Amin. Jadi kalau kita belajar tentang firman, artinya kita sedang memasukkan unsur keilahiannya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dalam kita menghadapi kehidupan berkeluarga, apalagi kita menghadapi masa-masa sukar seperti ini, ada pertolongan Tuhan, ada pernyataan Tuhan, bahkan ada mujizat terjadi. Amin. Nah, kemarin waktu hari Kamis kita ada acara Miracle is Free, ya. Ada banyak testimoni bagaimana peserta Zoom, ya kan, kita ibadahnya ibadah Zoom, ya. Bagaimana mereka bertestimoni, bagaimana mereka menyaksikan kemurahan Tuhan dan diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan. Bahkan setelah peristiwa itu, saudara, ada yang telepon saya dan berkata, puji Tuhan Pak, tadinya saya berpersoalan tentang keuangan, saya tidak bisa bayar utang, tetapi puji Tuhan setelah mengikuti acara Miracle is Free, maka saya diberkati Tuhan. Ya, sebuah ruko yang lama tidak bisa dijual, tapi hari itu dijual, dibayar cash, bisa bayar utang, dan tidak ada utang lagi. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Mengerti katakan amin. Ya. Nah, kita tidak bicara itu, nanti kita akan bahas hari Kamis lagi, Miracle is Free, saudara-saudara. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita menghormati dan mengasihi orang tua. Katakan sama-sama, menghormati dan mengasihi orang tua. Puji Tuhan, saya akan mengajak saudara membaca apa sih dasar firman-Nya, ya, untuk apa kita menghormati orang tua. Apakah ini hanya reka-rekaan pendeta? Ya, apakah sebuah ketakutan dari orang tua kepada anaknya nanti kalau dia sudah tua, lalu anaknya berhasil, lalu anaknya akan meninggalkan orang tua, lalu orang tua akan ditaruh di panti jompo? Bukan. Ini dasar firman-Nya, ya. Saya akan mengajak saudara membaca di dalam
Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Alkitab berkata dengan cepat kita baca 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah apa? Banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala apa? Binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, ini adalah dasar daripada firman Allah tentang keluarga. Ya, nanti kita belajar bagaimana ya bahwa di dalam keluarga itu isinya adalah ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Ya, kalau anaknya banyak ya anak-anak begitu. Ya, dulu anaknya banyak ya, dulu orang itu anaknya bisa 12, bisa 15, bisa 17 begitu. Tapi kalau sekarang ada orang yang anaknya 15 itu paling tetangganya ngomongnya begini, kok seperti nggak ada kerjaan lain gitu ya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, keluarga itu adalah rencana Tuhan. Tuhan menciptakan keluarga karena Adam sendirian, Adam kesepian, lalu Tuhan menciptakan Hawa. Lalu diberkatilah Adam dan Hawa itu menjadi suami istri, katakan sama-sama suami istri. Tidak lagi dua melainkan satu, lalu menurunkan keturunan-keturunannya. Dan karena Tuhan sendiri yang berfirman, beranak cuculah. Nah, hanya kepada manusia Tuhan berkata, beranak cuculah. Di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak berkata kepada hewan-hewan, Tuhan tidak berkata kepada pohon-pohon. Tuhan tidak berkata kepada binatang melata. Tuhan tidak berkata kepada burung-burung di udara, tetapi kepada manusia. Karena Allah seperti ini awalnya. Baiklah, mari kita menjadikan manusia itu segambar dengan kita. Jadi manusia, yang manusia katakan amin. Yang manusia tepuk dadamu ngomong, aku manusia. Ya, jadi kalau marah-marah ingat, ya jangan marah-marah. Dasar ini, dasar itu. Kamu semua manusia, kita semua manusia, segambar dengan Tuhan. Amin. Baiklah kita menjadikan manusia, lalu dijadikan Adam, lalu Hawa, dan Tuhan memberkati. Tuhan berfirman, menyuruh beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan bumi, ya, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan seterusnya. Artinya pada waktu Tuhan menciptakan manusia, itu Tuhan lengkapi dengan sebuah kekuasaan, termasuk juga untuk beranak cucu. Setuju katakan amin. Bulan lalu kita belajar bagaimana kita menjadi orang tua yang harus bersikap baik kepada anak. Bukan hanya dengan perkataan dan teori-teori definisi. Ya, saya berkata di beberapa waktu yang lalu dalam khotbah streaming seperti ini, Anda bisa lacak. Ya, anak itu bukan seorang pendengar yang baik, tetapi anak itu adalah peniru yang sempurna. Amin. Maka mau tidak mau karena kita sebagai orang tua, kita dituntut menjadi teladan. Orang tua katakan sama-sama, aku mau menjadi teladan bagi anak-anakku. Teladan dalam apa? Perkataanmu, sikapmu, ya, imanmu, pengharapanmu, kasihmu kepada Tuhan. Cukup itu saja yang kamu teladankan kepada anakmu. Dengan demikian engkau tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Nantinya dan mulai hari ini, maka anakmu akan melihat kelakuan yang kita lakukan sebagai orang tua. Maka mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, anak-anak kita akan menghormati dan mengasihi kita orang-orang tua. Setuju katakan amin. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kiriman WA di grup. Ada seorang anak muda yang memaparkan, bukan terpapar virus corona, tapi menurut penilaiannya dia sering sekali melihat orang tua. Ya, saya yakin ini anak ini sebagai seorang konselor bagi anak-anak muda yang lain. Ya, lalu dia berkata, apakah Anda sering mendengar seorang tua yang suka ngomong begini? Kamu tahu enggak? Aku ini udah capek ya, sudah terlalu banyak menyekolahkan kamu, uangnya sudah banyak keluar. Aku ini sudah, bahasa Jawanya, ngeramut kamu, saya sudah banyak berkorban. Lalu dia berkata begini, loh yang suruh ngeramut siapa? Yang suruh berkorban siapa? Bukankah itu kewajibanmu sebagai orang tua? Saudara, ini pertanda apa? Ya, ini pertanda bahwa inilah generasi saat ini. Dan ketika kita tidak bisa mengerti pola pikir generasi saat ini, maka yang ada dalam keluarga adalah pertengkaran, yang ada adalah keributan. Maka itu kita belajar hari ini,
Ya, kalau kemarin kita belajar bagaimana kita menjadi seorang tua bagi anak-anak kita, sekarang anak-anak dengar bagaimana Anda menjadi anak bagi orang tuamu. Amin. Ini juga berlaku ya bagi gereja, bagi orang tua rohani, bagi anak-anak rohani, ya. Karena Tuhan sendiri yang berfirman, dasar firman-Nya jelas, beranak cuculah, artinya bermultiplikasilah. Seperti virus corona itu multiplikasinya cepat banget. Bahkan ada strain status 2 A, B, C dan seterusnya, saya kurang paham. Ya, saya tidak terlalu mengikuti, tambah pusing, saudara-saudara. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan saja. Pulang dari tempat ini atau saudara yang di rumah dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, saya percaya hidupmu berhasil dan beruntung. Amin. Nah, ini dasar firman Tuhan, tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara-saudara ya. Lalu berikutnya kita lihat. Nah, kalau tadi tentang firman, nah sekarang dasar berikutnya. Nah, suami istri itu seperti tubuh dan Kristus sendiri adalah sebagai apa? Kepala. Di dalam suratan Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-22 sampai 23, Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada apa? Tuhan. Karena suami adalah apa? Kaki bagi kamu, betul? Karena suami adalah kepala, ya. Kepalanya siapa? Kepalanya istri. Ini Alkitab yang ngomong, saya ulangi. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan apa? Tubuh. Jadi Tuhan mengilustrasikan kehidupan keluarga itu seperti tubuh manusia. Ada kepala, ada anggota tubuh. Ya, di sini tidak disebutkanlah istri. Di mana Pak tempatnya? Mungkin istri itu adalah apanya ini? Lehernya. Ya, karena seringkali istri-istri kalau jalan sama suami di mall itu, ya istrinya ngomong gini, Pak kiri, papanya lihat kiri. Pak, ya apa namanya diskon, ya. Lalu dia dibelikan sama suaminya. Pak kanan, Pak jalan terus, Pak berhenti. Jadi dia berkuasa atas kepala, gitu ya. Tidak, saudara-saudara ya, ini hanya bercandaan saja. Tetapi yang jelas begini, jangan Anda pernah memutar balikkan dalam struktur tubuh ini, saudara. Kalau Anda ingin menjadikan tanganmu sebagai kepala, kepala sebagai tangan. Orang Jawa itu kalau marahi anaknya begini, ya, kamu ngerti ndak? Bapak ini kerja, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Anaknya ngomong apa? Yang suruh siapa? Bapak sedang akrobat ya? Kalau Anda menjadikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, artinya apa? Struktur apa yang Tuhan sudah bentuk di dalam keluarga kita itu menjadi kacau. Ya, Didik Kempot berkata, ambiar. Ya, ancur-ancuran, saudara. Kenapa? Karena strukturnya Anda balik-balik. Ya, Tuhan mau hari ini firman adalah firman. Amin. Maka itu nanti kalau ada anak-anak muda berkata, enggak bisa Pak, bapak saya ini kan bodoh. Bagaimana saya menghormati seorang bodoh? Saya mau berkata, dengar firman Tuhan nanti. Ya, supaya hidupmu menjadi keturunan-keturunan ilahi di tengah-tengah dunia ini yang gagah perkasa dan menguasai bumi. Amin. Nah, ini dasar supaya kita mengerti bagi orang-orang tua. Ya, saya sudah orang tua. Ya, saya segera pengen punya cucu mestinya. Tapi yang disuruh bercucu belum mau. Ya, haleluya. Tidak apa-apa ya saudara ya. Anak saya sedang dengarkan di rumah. Nah, sudah perhatikan. Lalu kalau sudah seperti ini, ya, karena ini adalah pelajaran bulan lalu, saya hanya meresumekan supaya Anda semua mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Slide berikutnya kita lihat. Jadi kalau demikian, ada dua hal yang harus terjadi, yang harus kita kerjakan di dalam keluarga. Sebagai orang tua dan sebagai anak. Yang pertama, perhatikan, sebagai orang tua, tadi saya katakan, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Setuju katakan amin. Anak sekarang itu Bapak Ibu, kalau kamu ngomongin, dia ngomongnya lebih pintar daripada kita. Dia memakai istilah-istilah yang kita cekot-cekot sakit kepala. Betul apa betul? Ya. Bagaimana caranya kita ngomong dengan anak-anak kita? Kamu jadi teladan yang baik. Amin. Nah kalau kita jadi teladan, tetapi anak kita ini belum bisa meneladani kita, jurus yang berikutnya harus kita lakukan, doakan. Amin. Didoakan belum mempan, doa dan puasa. Doa dan puasa belum mempan, sudah pasti mempan.
Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Doa orang benar apabila yakin didoakan, sangat besar apa? Kuasanya. Jadi kalau Anda belum berdoa, belum berpuasa, belum mendoakan anakmu, masa bisa Om Pendeta, masa bisa Pak Pendeta, ya seperti apa yang menjadi perkataanmu, jadilah seperti perkataanmu. Tapi kalau Anda berkata, pasti bisa, sebab firman itu mengubah dari yang tidak baik menjadi baik, jadilah seperti apa yang Anda katakan. Amin. Maka hidup kita ini harus dipenuhi dengan firman yang membuat negatif jadi positif. Amin. Dalam situasi seperti ini ada banyak orang-orang Kristen yang stres. Banyak orang Kristen yang minta cerai. Banyak anak-anak yang mau minggat dari rumah. Kenapa? Karena tidak memasukkan unsur firman di dalam kehidupannya. Melihat orang tuanya seperti itu. Melihat kehidupannya seperti itu. Tidak punya masa depan katanya. Saudara, tapi kalau kita itu duduk sujud di hadapan Tuhan. Ya, lalu kita memasukkan firman dalam kehidupan kita. Saudara, maka firman itu akan mengubah pola pikir kita. Mengerti, katakan amin. Sebagai orang tua jadilah teladan bagi anak-anakmu. Kita sudah bahas bulan lalu. Lalu berikutnya yang kedua. Sebagai anak, hormati dan kasihi orang tuamu. Jangan melihat apa? Kelemahannya. Jangan melihat apa? Isi dompetnya. Jangan melihat apa? Kemiskinannya. Jangan melihat apa? Kegagalannya. Jangan melihat apa? Pendidikannya. Yang penting taat saja. Kenapa taat saja? Sebab firmannya itu ngomong gini, slide berikutnya. Ya, kalau bisa saya tidak usah lama-lama berkhotbah, tapi Anda harus ngerti semuanya. Ya, kita baca bersama-sama di poin yang tulisan warna putih. Dasar firman Tuhan untuk anak terhadap orang tua. Ya, poin yang pertama di kotak yang paling atas. Alkitab berkata, firman Tuhan itu untuk apa? Ditaati, bukan untuk dinegosiasi. Ketidaktaatan akan firman Tuhan hanya akan mengakibatkan hukuman. Ya, seperti siapa? Seperti Adam dan Hawa. Mereka sudah ditaruh di taman yang indah, yang luar biasa. Bahkan manusia pada waktu itu makanannya bukan daging, bukan pecel lele, bukan siomay, tetapi makanannya apa? Biji-bijian. Tidak ada kolesterol, saudara-saudara. Hebat, ya. Mungkin tidak bisa gemuk, siapa bilang? Gajah itu nggak pernah makan daging, tapi gajahnya kan juga gemuk. Kerbau itu tidak pernah makan sate, tapi kerbaunya juga gemuk. Apa ada kerbau kolesterol? Selama ini belum ada laporan dari kerbau-kerbau kepada saya. Sudah perhatikan, bukan itu yang merusak kehidupan manusia, itu adalah dosa. Ya, ketidaktaatanmu kepada hukum Tuhan itu mengakibatkan sakit penyakit, mengakibatkan persoalan, mengakibatkan engkau diusir dari Taman Eden, mengakibatkan engkau keluar daripada rencana Tuhan. Keluarga yang seharusnya hubungan suami istri baik, anak dengan orang tua baik, orang tua dengan anak baik, tapi karena terselip ketidaktaatan, maka yang terjadi ambiar itu tadi. Ya. Yang terjadi apa? Kekacauan di dalam keluarga. Kalau keluargamu sudah kacau, saya mau tanya, pekerjaan apapun yang engkau lakukan, mbocengli, enggak ada hasilnya. Kalau engkau bisa bawa uang ke rumah dengan banyak, itu keluarnya lebih banyak. Kantong bolong, tahu enggak? Ya. Tetapi kalau kita itu nurut firman Tuhan, yang anak sebagai anak, engkau tidak mengkompromikan dengan hal-hal di luar firman Tuhan, Efesus pasal 6, ayat 1 sampai yang ke-9 nanti Anda baca sendiri. Tapi saya mau baca ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya. Kenapa bukan di luar Tuhan? Sebab di luar Tuhan tuh teorinya banyak. Ya, kalau kamu punya orang tua agak cerewet, kalau waktu papamu ngomong cerewet tinggalin pergi saja. Itu ilmu dunia. Ya. Makanya saudara-saudara, kalau kita belajar dari ilmu-ilmu dunia untuk ilmu rohani, Alkitab berkata, ya, hikmat dunia itu merupakan kebodohan bagi Tuhan. Amin. Ya, tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, lalu kita melakukan firman Tuhan, anak-anak dengar, ya. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini, supaya apa? Baca sama-sama. Kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ini firman tidak bisa dinegosiasi.
Bisa enggak Tuhan kalau orang tua aku enggak sekolah hanya lulusan SD, saya hormatnya dikit aja. Ya, saya mengasihinya dikit aja. Saya mau bersaksi saudara, kalau hukum dunia itu ya merupakan kebodohan bagi Tuhan. Ada seorang dokter, anaknya itu 5, semua laki-laki. Tapi Tuhan izinkan yang satu meninggal, saudara ya. Lalu banyak orang berkata seperti ini dengan Bu Dokter. Bu Dokter, anakmu tuh 5 laki-laki, yang satu meninggal jadi tinggal 4 laki-laki. Aduh kasihan kamu nanti kalau tua. Ini anak laki-laki kan biasanya kalau sudah menikah lupa sama orang tua. Tidak hormat dengan orang tua, tidak sayang dengan orang tua. Ya, lalu Ibu Dokter ini hanya ngomong waktu itu, ngomong dengan saya, nanti kita lihat suatu hari orang yang ngomong seperti itu dengan saya, dia akan ngerti bagaimana Tuhan bekerja. Amin. Saudara, lalu apa yang terjadi? Mereka anak-anaknya sudah menikah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bapak dan Ibu Dokter itu tidak miskin. Bahkan anak-anaknya pada kumpul dan ngomong, Papa dan Mama mulai hari ini jangan praktek. Dan hari ini adalah, tahun ini adalah tahun ke-13 dia tidak praktek. Dia hanya full melayani Tuhan dan diberkati Tuhan melalui pekerjaan anak-anaknya. Amin. Anak-anaknya sayang sama orang tuanya. 1 tahun sekali selalu orang tuanya suruh jalan-jalan. Ya, mungkin itu kalau ada pesawat dari dunia ke Pluto begitu, dia akan suruh ayah ibunya untuk jalan-jalan ke sana. Saking apa? Supaya orang tuanya bahagia. Lalu saya memberanikan diri bertanya, kenapa Ibu Dokter anak-anakmu kok seperti itu? Jawabannya simpel, sebab dari kecil aku ngajarkan anak-anakku tentang firman Tuhan. Amin. Jadi apa yang Anda ajarkan bapak-bapak kepada anak-anakmu? Apa yang engkau dapat dari orang tuamu, anak-anak? Kalau hari ini engkau belum menerima pelajaran daripada orang tuamu tentang firman Tuhan, mulai saatnya hari ini engkau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin orang tuamu terlalu sibuk, mungkin ibumu terlalu sibuk dengan urusan dapur, arisan dan seterusnya. Ya, tapi hari ini kita sebagai anak-anak harus duduk diam di dalam hadirat Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan. Supaya apa? Alkitab berkata, supaya kamu berbahagia. Saya mau tanya jujur-jujur, orang tidak punya duit itu bisa berbahagia atau tidak? Ada orang berkata, kebahagiaan itu bukan diukur dari uang. Saya mau berkata, amin, iya memang. Tapi bagaimana kamu bayar listrik, telepon, nyokolahkan anakmu? Ya, apakah kamu di loket telepon lalu Anda berkata kepada petugas PLN, oh Pak PLN, haleluya. Begitu lalu Pak PLN ngomong, haleluya juga, sah begitu? Gak bisa. Uang itu juga dibutuhkan selama kita ada di muka bumi. Amin. Bukan saya mengajari Anda untuk mengumpulin uang dan mata duiten, bukan. Tetapi Alkitab berkata, kita itu adalah anak-anak Tuhan yang harus menguasai dunia ini, harus menjadi garam dan terang, diberkati di dunia ini, dan namamu dicatat di kitab kehidupan di surga yang mulia. Amin. Nanti kalau barangnya sudah datang, saya ini akan diberkati Tuhan. Ya, saudara-saudara, di bulan-bulan tahun-tahun sukar seperti ini, tapi Tuhan memperhatikan saya secara materi, bukan hanya secara rohani saja. Kalau secara rohani, setiap hari, setiap detik, setiap saat. Secara materi sampai saya, kok bisa? Nanti, saatnya. Sekarang barangnya masih dalam perjalanan. Apakah itu? Nantikan live streaming berikutnya. Saudara-saudara, itu menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan bagi kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang abal-abal. Tuhan yang kita sembah tidak perlu dibela. Kita yang harus Tuhan bela. Sebab kita itu lemah, Tuhan kita itu kuat, gagah perkasa, dahsyat luar biasa. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan. Kesalahanmu, kesalahanku, yaitu anak yang nanti ini orang tua dulu. Untuk kita, kesalahan kita itu apa? Seringkali kalau kita lihat seperti Bapak dan Ibu Dokter tadi, oh kok bisa ya, oh kalau dia bisa, aku berarti bisa. Tapi dia tidak pernah bertindak, dirinya sendiri, kita ini yang tidak pernah bertindak. Ada orang diberkati, oh kalau dia bisa, aku pasti bisa. Tapi dia lupa, berkat itu datangnya dari mana? Salah satunya dari menabur. Enggak pernah menabur, mau panen. Mau ngerampok apa? Amin.
Mau anaknya bagus-bagus, mau anaknya seperti anak Pak Dokter dan Ibu Dokter, tapi Anda tidak pernah mendidik anak-anakmu dengan firman Tuhan. Gimana kamu bisa menikmati hidup berbahagia? Anak juga, hidupmu mau baik di masa depan, segala yang kau kerjakan mau berhasil dan beruntung. Gimana caranya kamu gak hormat sama orang tuamu? Alkitab berkata, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi bukan di surga. Kalau surga gak ada kematian. Amin. Nah ini dasar firman Tuhan ya terhadap anak-anak kepada orang tua. Apa yang harus Anda lakukan? Ini penting dan akan saya bahas dalam bulan ini terus. Ya, karena ini baru pembukaan, nanti lebih mengerikan lagi apa yang kita kerjakan. Kalau kita kerjakan, saya percaya hidup kita berbahagia, berhasil dan beruntung. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Berikutnya, agar kita menjadi keturunan-keturunan ilahi yang tadi saya katakan. Sebenarnya tujuannya itu untuk apa sih? Tujuan anak menghormati orang tua itu untuk apa? Apakah supaya, wah kita ini orang Kristen, ada banyak orang berkata, kalau orang Kristen itu enggak menghormati orang tua enggak apa-apa. Yang ngomong siapa? Orang Kristen kan enggak boleh ke kuburan. Ya, yang ngomong siapa? Saya malah ngomong kalau orang Kristen enggak boleh ke kuburan itu gimana? Kamu keluar dari mana? Orang tuamu sudah meninggal, lalu Anda mau ke kuburan, lalu pendetamu ngomong, enggak boleh ke kuburan. Ya enggak boleh itu kalau kamu doa di kuburan. Amin. Kalau datang ke kuburan membersihkan bongpainya, mengenang kebaikan orang tuamu, oh puji Tuhan. Meneladani imannya yang luar biasa, puji Tuhan. Mungkin juga mengenang hal-hal yang buruk, ya sudah, diampuni saja. Amin. Nah, tujuan anak menghormati orang tua itu apa? Ya, saya tulis di sini, di tulisan yang warna putih. Agar Anda semua anak-anak menjadi keturunan ilahi yang perkasa di mana? Perkasa di bumi. Banyak loh. Anak-anak muda itu bukan menjadi keturunan ilahi, tapi keturunan apa saya nggak tahu. Bukan perkasa di bumi, tapi loyo di bumi. Ya, Alkitab berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Keturunan ilahi. Puji Tuhan. Ya, saya ini juga bingung, ini sudah saya siapkan seminggu yang lalu khotbah ini dengan asumsi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama ibadah on-site. Tapi yang terjadi paparan virus masih tinggi sehingga saya batalkan hari ini tetap ibadah live streaming seperti ini. Tak apa-apa. Yang penting apapun yang terjadi Tuhan cinta kita semuanya. Nah, apa itu keturunan ilahi yang gagah perkasa di bumi? Keturunan ilahi yang gagah perkasa di bumi adalah keturunan yang diberi mandat oleh Tuhan untuk menaklukkan bumi yang kuat, yang takut akan Tuhan, karena karakternya baik, yang anak ini takut akan Tuhan, dan mereka itu memiliki kasih yang bersumber daripada Kristus sendiri. Amin. Itu namanya keturunan-keturunan ilahi. Nah, coba Anda bayangkan kalau kita memiliki anak-anak yang keturunan-keturunan ilahi, ya gagah perkasa di bumi. Saudara, saya yakin kok kita melepaskan anak kita kemana saja, kita happy. Amin. Tapi kalau anak kita tuh nuakalnya luar biasa, saudara, kita ini selalu was-was, jangan-jangan. Ya, perhatikan hari ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak perhatikan, ya, apa tujuannya engkau menghormati orang tuamu? Supaya engkau menjadi keturunan ilahi yang perkasa di bumi, menguasai bumi. Engkau diberi kemampuan ilahi oleh Tuhan. Yang lain berkata tidak mungkin, tapi orang yang hormat kepada orang tuanya diberi keperkasaan oleh Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Lalu yang terakhir, ya, gimana sih caranya sih menghormati orang tua? Ya, setelah ini Anda bisa menghubungi telepon, ya telepon saya 081, catat 081 318 387722. Untuk anak-anak yang mau konseling, ya gimana caranya menghormati orang tua, nanti saya akan saksikan bagaimana hidup saya diberkati oleh Tuhan. Ya, dulu saya kurang ajar sama orang tua, tapi setelah saya menghormati orang tua, Tuhan berkati luar biasa. Amin. Nah, bagaimana caranya kita menghormati orang tua? Poin yang pertama, hiduplah dalam kasih Kristus. Jangan hidup di luar kasih Kristus. Di luar sana banyak bencana, di luar sana banyak teori-teori yang menyesatkan. Tapi Anda pulang, Anda berdoa. Kalau di IHK itu ada MK itu namanya apa? Mesbah keluarga. Sekarang ya dijadikan lagi, dikembalikan ke GIC.
GIC itu Grow in Christ, materi-materinya tentang keluarga. Masuk dalam hadirat Tuhan, pakai kasih Kristus, ndak usah ngelihat kekurangan-kekurangan orang tua. Saudara-saudara, kasih Kristus yaitu didapatkan dari waktu Anda mengenal akan cintanya Tuhan. Seperti orang tuamu mencintai kamu, anak-anak, dengar. Ya, kasih itu berkorban, kasih itu bukan mencari korban, apalagi menjadi korban. Ya, ayo kita rendahkan hati mengasihi orang tua. Enggak ada loh anak yang bisa memilih lahirnya nanti Tuhan saya mau lahir dari rahimnya, maaf ya, Ibu Iriani Jokowi gitu ya, enggak bisa. Atau Bu Iriani ngomong gini, Tuhan anak yang aku kandung ini nanti namanya Paulus Eko Dianto, enggak bisa. Karena itu sudah ketentuan Tuhan. Amin. Makanya yang pertama, saudara-saudara, hiduplah dalam kasih Kristus. Kasih itu berkorban. Kalau kita mengasihi orang tua kita, memang banyak persoalan. Tetapi ini hukum Tuhan yang tidak bisa dikompromikan. Anda harus taat. Pada waktu Anda taat, engkau bahagia, umurmu panjang di bumi. Engkau menjadi anak yang diberkati Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, hargai perbedaan cara pandang. Orang tua itu kalau ngomong itu ya begitu. Memang produk-produk lama. Anak-anak, jangan langsung diserang orang tuamu. Ya, pakai hikmat. Orang tua itu maunya anak-anaknya apa? Berhasil dan sukses. Amin. Harus memiliki etika cara berbicara. Jangan kalau ngomong sama orang tuanya mendeleng-mendeleng. Kamu tahu enggak? Oh, itu kalau zaman saya waktu kecil dikerawu, tahu dikerawu. Ya, diparut sampai parutan kelapa itu. Ngerti enggak? Ya. Tapi sekarang enggak ada yang seperti itu ya. Lalu cara pikir orang tua dengan anak-anak sekarang itu berbeda. Gimana cara mensinkronkan cara pikir yang berbeda? Dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam persekutuan. Sering berkomunikasi. Dan siap untuk menerima perubahan, terutama untuk orang tua. Siap untuk menerima perubahan. Amin? Ya. Enggak bisa, pokoknya dari dulu saya seperti ini. Selesai hidupmu. Tapi kalau kita rendah hati sebentar, oh iya aku memaklumi anakku. Anak ngomong, oh iya aku memaklumi orang tuaku. Karena orang tuaku lebih tua daripada aku. Ada orang tua yang lebih muda daripada anaknya? Gak ada. Oh iya lebih tua, saya harus hormati. Ya, kalau Anda memakai prinsip ini, maka konsep firman Tuhan menguasai hidupmu. Anda anak-anak muda, ya akan dibuat Tuhan menjadi orang yang berbahagia di muka bumi ini dan umurmu panjang dalam nama Yesus. Yang ketiga, mengucap syukur. Apa? Selalu mengucap syukur, jangan menuntut saja. Ya, tadi saya ngomong, gak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu lebih buruk hidupnya daripada orang tua. Gak ada anak yang ingin dilahirkan milih keluarga mana, gak ada. Itu sudah ketentuan Tuhan, gak bisa dirubah. Ketentuan Tuhan, Tuhan mau kita mengucap syukur. Pada waktu kita mengucap syukur, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dia akan ubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Karena waktu terbatas. Ya, nanti minggu depan kita akan lanjutkan. Saudara, saya percaya anak-anak muda terutama. Kita semua yang pernah menjadi anak. Orang tua saya yakin pernah menjadi anak. Gak ada Anda keluar dari batu seperti Adam dan Hawa diciptakan Tuhan langsung, begitu gak ada. Kita semua punya orang tua. Pesan saya, hargai, hormati orang tua selagi dia masih hidup. Jangan pada waktu sudah meninggal dunia, Anda sering setiap tahun datang ke kuburan nangis-nangis, ampuni saya papa, ampuni saya mama, sudah terlambat. Bahagiakan dia pada waktu dia masih hidup. Amin. Dan lihat, kalau engkau menghormati orang tuamu, Alkitab berkata, hidupmu akan bahagia. Kata bahagia itu terjemahannya banyak. Bisa kaya, bisa sukses, bisa berhasil. Ya berhasil tok enggak, tapi berhasil dan beruntung. Umurnya panjang, mati masuk surga. Saya mau tanya, kurang apa? Halo? Kurang apa? Kalau enggak ngerti, kurang ajar namanya. Amin? Itu saja yang bisa sampaikan. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Pemain musik, worship leaders kembali ke depan. Saya senang hari ini ya musiknya lengkap dan saya lama tidak mendengarkan suara drum, saya lama tidak mendengarkan suara gitar, bass dan seterusnya. Tapi hari ini lengkap ya, puji Tuhan. Ini materinya masih banyak. Saya minta hosti dan anggur. Kita masuk dalam sakramen
perjamuan kudus. Puji Tuhan, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kecil dan sederhana yang hamba-Mu sampaikan. Tetapi kami tahu ini adalah benih. Firman ini menjadi benih dan terus akan bertumbuh di dalam hati setiap yang mendengarkan, terutama untuk anak-anak. Supaya apa? Supaya kami menggenapkan janji firman-Mu. Anak-anak menjadi anak-anak yang keturunan ilahi, gagah perkasa di muka bumi ini. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Berkati urapi kami semua, ampuni kami. Apabila kami berdosa, kuduskan kami. Dan kami minta ampun, kami bertobat. Dan supaya kami layak untuk kami makan sehidangan dengan Tuhan. Ini adalah tubuh Kristus. Ini adalah darah Yesus. Pada waktu kami makan tubuh-Mu dan kami minum darah-Mu, maka hidup kami manunggal di dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Saudara-saudara, yakinkah Anda yang Anda angkat dengan tangan kananmu? Kalau ada yang belum di rumah, belum siap-siap, tolong segera siapkan dengan cepat. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yakinkah bahwa yang Anda angkat dengan tangan kananmu itu adalah benar-benar tubuh Kristus? Yakinkah yang Anda bawa dengan tangan kirimu bahwa ini adalah benar-benar darah Yesus? Tuhan tidak pernah berkata bahwa ini lambang, tetapi ini adalah benar-benar. Dengan iman kita, kita katakan bahwa ini adalah benar-benar tubuh Kristus. Ini adalah benar-benar darah Yesus. Supaya apa yang kita terima bukan hanya lambang, tetapi benar-benar terjadi. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya mau tanya kepada kita semuanya. Apakah engkau percaya dengan imanmu yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu? Itu adalah benar-benar tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita, tinggi di atas kepala kita, dan kita taruh tangan kiri kita di dada. Haleluya. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya dengan imanmu yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu? Itu adalah benar-benar darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa, walaupun kita live streaming, saya berdoa engkau yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang bergumul dalam persoalan, Tuhan beri jalan keluar, yang selalu membuka jalan yang baru. Engkau yang mengalami persoalan dalam ekonomi keluarga, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Ada mujizat, asal engkau taat. Ada anugerah, asal engkau lakukan yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa. Ajar kami untuk tetap menghormati orang tua kami, dan biarlah juga anak-anak kami yang mendengar juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu, boleh menjadi keturunan ilahi dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini bisa memberkati semua yang mendengarkan, baik streaming maupun yang ada di tempat ini. Terima kasih Yesus, Engkau juga memberkati IHK dimanapun berada Tuhan, cabang-cabang di Bandung, di Bogor, dan juga di kota. Engkau memberkati para jemaat-Mu, dan juga Engkau memberkati para hamba gembala-gembala yang di cabang Tuhan. Yesus, kami saat ini berdoa untuk di tempat ini yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan hari ini.
Kau memberkati mereka satu persatu dan keluarganya. Setiap jemaat-Mu yang memiliki beban dan pergumulan, kami yakin sudah Kau jawab. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita akan mengatakan kata-kata iman. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Yesus, saatnya kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita terima yang terbaik daripada Tuhan, mari kita sama-sama ucapkan pengakuan iman rasuli. 3, 2, 1 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari. Oleh karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dari mana engkau berada. Mari tengadahkan wajahmu untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sesungguhnya diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan kiranya, mari kita semua mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai, menuntun, membimbing, bahkan mengangkat kita semua jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kita ditentukan untuk terus naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua yang terbaik dan anugerah yang sempurna yang diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.